warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam hari ini, yaitu malam yang ke-19. Ya Pak ya? Ke-19. Maknanya sudah 2/3 Ramadan yang telah kita lalui. Tinggal 1/3 Ramadan lagi. Tinggal 1/3 Ramadan lagi. Maka alangkah meruginya orang yang tidak memanfaatkan dan mengambil manfaat dan keberkahan dari bulan Ramadan tersebut. Masih ada kesempatan bagi kita untuk dapat melaksanakan siam, untuk dapat melaksanakan qiyam, untuk dapat membaca Al-Quran, untuk memperbanyak ibadah kita, untuk memperbanyak sedekah kita, untuk memperbanyak amal kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala. Ya. Allah lipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan. Jadi biasanya kalau kita kasih kepada anak-anak itu duit raya itu di hari Idul Fitri. Anak-anak datang kasih duit, ya. Anak-anak datang kasih duit. Mulailah sibuk nukarkan uang yang baru. Ada tukar uang baru belum, Bu? Ada tukar belum? Belum. Enggak ada duitnya. Gimana mau nukarkan, duitnya aja enggak ada. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kepada kita di bulan Ramadan ini. Allah selesaikan segala permasalahan hidup kita. Allah selesaikan segala hutang-hutang kita. Semua hutang-hutang selesai di bulan Ramadan. Tapi jangan menghindar kalau ada orang yang nagih hutang. Ya. Kenapa? Karena orang yang mati syahid pun dia kalau ada hutang tersangkut dia, tak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tunaikanlah hutang. Salawat dan salam benar-benar selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu-ibu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tadi diminta oleh BKM Masjid untuk menyampaikan mengenai zakat, ya. Fiqhuz zakah, fikih mengenai zakat. Kenapa? Karena selesai kita dari melaksanakan ibadah puasa, ada kewajiban kita. Ada kewajiban atau rukun yang keberapa? Rukun zakat. Keberapa adik-adik? Hah? Zakat rukun Islam yang aduh cepat kali, yang kelima. Yang keberapa? Kok 5 lagi? Pintar adik siapa itu? Yang keempat, ya. Maka ini kita akan menunaikan zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Bagaimana cara melaksanakannya? Dan siapa yang wajib membayarkan zakat fitrah? Dan kepada siapa zakat fitrah itu boleh disalurkan? Ini insyaallah kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini. Masih kita bahas yaitu kitab fikih Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan Imam Khatib Asy-Syarbaini. Kalau jilid satunya saya hilang, makanya pakai HP. Kalau yang ini jilid 2 di bab zakat. Selalu bawa kitab fikih, bawa ke sana ke sini jadi hilang kitabnya.
Yang ada dari jilid 2 sampai jilid 8. Jilid 1-nya hilang. Ya. Baik, kita bahas mengenai pembahasan babu zakatul fitri. Apa arti zakat? Apa arti zakat? Arti zakat dalam bahasa itu namanya zaka yazku. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah ya. Itu kalau dia zakat fitri, yang namanya fitrah. Ini kita bahas tadi zakat. Zaka yazku atau artinya an-numu. An-numu itu adalah artinya berkembang dan suci. Zakat artinya suci dan berkembang. Maka seorang yang mengeluarkan zakat, maka hartanya akan menjadi suci dan hartanya akan menjadi berkembang, bertambah. Tak ada pernah orang yang habis bayar zakat hartanya habis jadi jatuh miskin, tak ada. Ada ibu dengar orang yang baru zakat langsung dia jadi bangkrut? Ada? Tak ada. Yang ada orang yang menyimpan hartanya, menimbun hartanya, masukkan dalam berangkas, kemudian dia simpan, tiba-tiba kena maling dicuri orang, bangkrut dia. Ya, kenapa? Orang yang nahan hartanya, tidak dikeluarkannya zakatnya. Seorang yang menahan harta, maka hartanya itu akan habis. Seorang yang menimbun harta, maka hartanya itu akan dinikmati oleh orang yang sesudahnya. Ya, bapak nih, ya, kerja siang malam pontang-panting kerja, timbun harta, kumpulkan duit, beli rumah, beli mobil, beli segala macam perhiasan untuk istri, beli untuk anak, beli segala macam. Ada rumahnya, ada 3 rumah, ada rumahnya besar, mobilnya ada 3, ya. Kemudian hartanya banyak, di deposito sampai miliaran duitnya, ya. Sampai miliaran duitnya. Karena tiap hari kerja, kemudian dia pun sakit meninggal. Masih muda pula, istrinya masih muda lagi. Yang nikmati hartanya siapa? Istrinya. Itu pun istrinya kawin lagi. Jadi yang nikmati suami barunya. Ya, bapaknya yang sibuk dia mencari kerja, yang menikmati siapa? Suami barunya. Kalau tak ada anak dia. Nah, makanya harta ataupun dia yang kita miliki sesungguhnya itu adalah harta ada 3. Ada berapa harta kita? Ada 3. Yang pertama harta kita adalah apa yang kita pakai. Apa yang kita pakai? Baju, ya, baju kita pakai sendal, kita pakai segala macam, ya, yang kita pakai. Kalau yang kita pakai saat ini, apakah dia akan kekal selamanya? Tidak. Dia tidak akan kekal. Apa yang kita pakai akan lusuh. Paling bertahan baju kita paling berapa tahun? Ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun, sampai koyak-koyak. Ya, bajunya. Makanya ibu-ibu terkadang dia banyak AC-nya. Kalau di rumah pakai baju yang ber-AC, enak dia. Ya. Bolong sana, bolong sini, ketiak bolong, sebelah pantat bolong, sebelah sini bolong. Tengok sama suaminya. Ya, banyak AC-nya. Itu pula yang enak kan? Dingin dia. Itu pakai yang kita pakai akan binasa. Yang kedua, apa yang kita makan itu akan habis. Yang kita makan itu akan habis. Yang kita makan hanya sampai ke dalam perut kita, habis itu buang jadi kotoran. Yang ketiga, apa yang kita nafkahkan di jalan Allah, apa yang kita sedekahkan, itulah yang harta kita. Yang selain itu bukan harta kita. Yang di rumah itu bukan harta kita. Yang di deposito itu bukan harta kita. Kita nggak tahu di dalam deposito kita, di dalam bank kita ada duit 100 juta. Besok mati, siapa ini mati? Bukan kita. Ya. Nah,
Makanya itu bukan harta kita. Harta kita sesungguhnya adalah apa yang kita nafkahkan. Itulah harta kita. Makanya zakat apabila kita keluarkan, ada hak orang lain di dalam situ. Ketika kita tidak keluarkan, maka harta kita itu masih kotor. Ya, harta kita itu masih kotor. Ya, ada harta kita sampai uang yang kita simpan itu adalah wajib dikeluarkan zakatnya. Kita simpan di bank duit 100 juta, ya. Nisabnya itu adalah sebesar nisab emas. Nisab emas sekitar 83 gram. 83 gram kalau harga emas antam sekarang sekitar berapa? 920 atau 940 sekian, ya. Harga emas berarti sekitar 80 juta rupiah, ya. Ada uang kita simpan di bank 80 juta rupiah selama 1 tahun, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Sebesar berapa? 2,5%. Tak kita keluarkan, maka harta itu kita masih kotor, haram kita gunakan. Kenapa? Tercampur dengan harta yang milik orang lain, ya. Begitu juga dengan zakatul fitri. Fitri artinya adalah suci. Fitri adalah satu fitrah, ya. Fitrah ini adalah kejadian asal manusia, ya. Berkaitan dengan abdan, dengan badan. Makanya zakatul fitri ini berkaitan dengan tubuh manusia, dengan badan manusia. Maka tidak ada kewajiban dalam zakatul fitri itu dia mesti baligh, sebagaimana kewajiban-kewajiban dalam hal yang lain. Kalau kita mau sholat, wajib sholat bagi yang sudah baligh, ya. Wajib puasa bagi yang sudah baligh. Wajib haji bagi yang mampu dan sudah baligh. Kalau zakat, apakah wajib baligh? Tidak. Anak yang baru lahir dia tetap dikeluarkan zakat fitrinya. Kenapa? Karena berkaitan dengan badan. Itu yang dikatakan dengan zakatul fitri. Makanya di dalam, kalau firman Allah banyak, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Makanya pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ada segolongan orang yang enggan membayar zakat selepas Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ya. Ada orang-orang kaum yang dulunya bayar zakat pada masa Nabi, ketika meninggal Nabi mereka enggan membayar zakat. Maka apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Aku akan perangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya. Makanya zakat ini dipaksa untuk dikeluarkan. Zakat fitrah itu dipaksa untuk dikeluarkan. Begitu juga zakat harta dipaksa untuk dikeluarkan. Kalau dia enggan membayar zakat, maka dia boleh dita'zir, dipenjara. Kalau dalam hukum Islamnya, ya. Dalam hukum Islam dia nyimpan harta, kemudian dia tidak bayar zakat, maka dia boleh dipenjara dalam hukum Islam. Nah, dipenjara kemudian disita hartanya, dikeluarkan zakatnya, ya. Nah, makanya ini zakat fitrah ini adalah satu kewajiban kepada kita. Apa dalam hadisnya? Dalam riwayat Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan 'ala an-nasi sa'an min tamarin aw sa'an min sya'ir 'ala kulli hurin aw 'abrin zakarin aw unsa minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri di bulan Ramadan terhadap manusia. Berapa banyaknya? Sa'an, 1 sa' dari tamar atau 1 sa' dari gandum, kepada setiap orang yang merdeka ataupun hamba, laki-laki ataupun perempuan dari kaum muslimin. Jadi zakatul fitri itu 1 sa' dari tamar, 1 sa' dari gandum, atau 1 sa' daripada di sini cuma 2 saja disebut. Diwajibkan kepada siapa? Kepada setiap kaum muslimin, sama ada laki-laki ataupun perempuan ataupun dia bencong. Ada bencong?
Ada bencong di sini? Kalau ada yang bencong, keluarlah dari masjid ini. Ya, khunsa. Ya, jadi wajib kepada semua orang kaum muslimin. Nah, ini kewajibannya. Kemudian dalam hadis Abi Sa'id, kunna nukhraju zakatal fitrah idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am aw sa'an min tamar aw sa'an min sya'ir aw sa'an min zabib aw sa'an min aqit fal azal ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ma 'ishtu. Dalam riwayat Ibnu Sa'id, Abi Sa'id, sesungguhnya kami mengeluarkan zakatul fitri ketika pada masa Rasulullah SAW. Berapa itu? Yaitu 1 sa' dari makanan, atau 1 sa' dari tamar, atau 1 sa' dari gandum, atau 1 sa' dari anggur kering, atau 1 sa' dari keju. Maka aku selalu mengeluarkannya sebagaimana pada masa Nabi, sampailah aku ketika aku masih hidup lagi. Ya. Nah, ini kewajiban zakatul fitri. Ini sampai jam berapa kita nih pembahasannya? Soalnya agak panjang kalau pembahasan zakat. Kalau kita bahas semua tak selesai-selesai nanti. Jam 10. Pertanyaan? Kita buat 10 kurang 15. Baru 15 menit pertanyaan. Ada, kita sambung lagi sampai jam 12 enggak apa-apa. Asal tahan aja. Kalau bapak-bapak tahan, saya pulang. Tajibu bi awwali lailatul Id fil Azhar. Kapan kewajiban zakatul fitri? Ada, kalau yang namanya zakatul fitri, ada namanya waktu wajib, ada namanya waktu sunnah, ada namanya waktu mubah. Ya. Yang pertama, waktu wajib, kapan diwajibkan? Yaitu pada malam Idul Fitri, atau yang diistilahkan dengan malam takbiran. Ya, maka ini adalah waktu wajib. Ketika kita sampai di hari malam Lebaran, maka disitulah waktu wajibnya mengeluarkan zakatul fitri. Ada waktu yang mubah. Waktu mubah kapan? Waktu mubah itu adalah ketika mulai dari awal 1 Ramadan. Ya, 1 Ramadan kita boleh mengeluarkan zakatul fitri. Jadi mulai dari 1 Ramadan itu kita boleh keluarkan zakatul fitri. Ya, udah ada uangnya ataupun tidak ada berasnya, kita siapkan, udah kita beli berasnya, datang ke masjid, jumpai amil zakat, bayarkan zakatnya. Ya, dari sekarang pun boleh. Nah, panitia dah siap ini bayar menerima zakat. Nanti ibu-ibunya, bapaknya dah siap, panitianya pula belum siap. Nah, mau bayar datang ke masjid, Pak membayar zakat, aduh nantilah Bu ya, hilang pula catatannya, hilang pula tak ada pula bacaannya. Ya, nanti tanya kepada panitia zakat. Tetapi boleh kita membayarkannya mulai dari 1 Ramadan. Maka fatukhraju amman mata ba'dal ghurub duna man wulida. Wajib dikeluarkan bagi orang yang meninggal ba'dal ghurub. Kalau misalnya ya, bapak ibu atau orang tua dia hidup, ya, kemudian selepas maghrib, azan maghrib, Allahu Akbar, pas azan terakhir di bulan Ramadan, meninggal dia, apakah wajib mengeluarkan zakat fitrahnya? Wajib enggak? Wajib. Ya. Dia meninggal ketika maghrib. Duna man wulida, bukan orang yang baru lahir. Kebalikannya, misalnya tadi yang meninggal, sekarang ketika azan maghrib, Allahu Akbar di masjid, lahir anak ini, ya, melahirkan, oe katanya, ya, melahirkan anaknya. Apakah anak ini wajib mengeluarkan zakat? Wajib enggak? Tidak wajib. Duna man wulida, bukan orang yang melahirkan. Nah, kok bisa? Yang mati bayar, yang lahir tak bayar. Ya. Disyaratkan bagi orang yang dia wajib zakatul fitri adalah dia hidup di 2 masa.
hidup di dua masa, yaitu pada Ramadan sebelum maghrib, ya, sebelum maghrib dia hidup, sampai maghrib dia masih hidup, pas maghrib dia isdet, ya, maka dia wajib bayar. Ini yang tadi dia lahir setelah maghrib, berarti ketika Ramadan dia tidak hidup atau belum hidup, belum lahir, maka tidak wajib. Kecuali kalau sebelum azan maghrib dialah lahir, maka wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Paham ya Pak, Bu? Nah, jadi dia syaratnya hidup di dua masa. Wa yusannu alla tu'akhiru an salatihi, dan disunnahkan jangan mengakhirkan dari sebelum salat. Jadi ada waktu sunnah, waktu sunnahnya adalah waktu malam hari. Ya. Waktu malam hari, malam takbiran itu waktu sunnahnya. Waktu mubahnya adalah ketika mulai dari 1 Ramadan sampailah 30 Ramadan. Waktu sunnah ketika malam takbiran. Waktu wajib adalah ketika sebelum hari raya Idul Fitri. Ada waktu haram. Kapan waktu haram? Wa yahrumu ta'khiruha an yawmihi. Haramlah dia mengeluarkan zakatul fitri lepas besoknya. Besok berarti 2 Syawal. Pada 2 Syawal maka dia haram mengeluarkannya, tetapi dia tetap wajib. Sama seperti seorang yang dia lalai di dalam salat. Ketika seorang yang lalai di dalam salat, misalnya dia sibuk kerja, dah masuk waktu zuhur, nantilah sampailah masuk waktu asar. Berarti dia berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan salat fardu, tetapi dia tetap wajib melaksanakan salat zuhur, yaitu dengan mengqadha salatnya. Begitu juga dengan zakatul fitri, jikalau dia tidak mengeluarkan karena lupa ataupun rupanya dikiranya istrinya yang bayarkan, ya, udah disiapkannya di situ, rupanya belum disalurkan oleh istrinya, dia sibuk kerja, tinggalan, rupanya masih ada berasnya di situ, ya, maka dia wajib mengeluarkannya, ya. Tetapi dia tetap berdosa karena melambatkan dari waktu yang wajib. Akan tetapi sebaiknya, ya, sebaiknya kita keluarkan itu adalah sebelum hari raya ataupun sebelum malam takbiran. Kenapa? Karena tujuan dari zakat, apa kata Allah? Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Yaitu diambil daripada orang-orang yang kaya dan dikembalikan, diserahkan kepada orang-orang yang miskin. Kalaulah dia diserahkan pada malam hari takbiran, sedangkan keperluan orang miskin itu bukan hanya makan, belum lagi untuk belikan baju raya anaknya, belum lagi beli untuk kuenya, entah dia mau buat lontong. Kalau enggak beli lontong, enggak buat lontong, enggak berlebaran katanya. Ya kan, Bu? Coba ibu enggak masak lontong, enggak masak ketupat, belum lebaran namanya. Ya. Pas lebaran tengok sana, tengok kanan, tengok kiri, tak ada apa-apa. Berarti belum lebaran. Dia mau masak segala macam, belum siap. Kenapa? Karena belum dapat uang zakat. Ya, maka sebaiknya disalurkan 2 hari atau paling tidak 1 hari sebelum hari lebaran. Jadi toko-toko belum pada tutup, ya. Pas malam lebaran udah pada tutup, mau beli baju tak ada lagi, dah pada tutup segala macam toko. Maka sebaiknya disalurkan 2 hari sebelum lebaran supaya terpenuhi hajat dari orang miskin tadi. Supaya terpenuhi hajat dan keperluan mereka, supaya mereka juga merasakan kegembiraan di hari raya Idul Fitri. Wala fitrata ala kafir. Di sini tidak wajib kepada orang kafir. Ini kita singkat-singkat saja. Kepada siapa yang wajib zakatul fitri itu?
yaitu waman lazimahu fitratuhu lazimahu fitratu man talzimahu nafaqatuhu. Barang siapa yang wajib dia zakat nafkahnya, maka dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Misalnya yang wajib mengeluarkan menafkahi adalah suami, ya. Yang mengeluarkan adalah suami. Wajib menafkahi adalah suaminya. Kemudian yang mengeluarkan zakat siapa adalah dari suaminya. Ya. Misalnya suaminya tak kerja, yang kerja adalah istrinya. Suaminya kena pecat karena corona. Udah cari-cari kerja tak dapat kerja. Maka bagaimana? Siapa yang wajib? Ya. Siapa yang wajib? Annahu yalzimu zaujatahu al-hurrah fitratuha, yaitu wajib kepada istrinya yang merdeka untuk mengeluarkan zakatul fitrinya. Jadi yang wajib adalah siapa? Istrinya. Kalau suaminya tak kerja, kemudian yang wajib adalah istrinya yang mengeluarkan zakatul fitrinya. Kemudian kewajiban kepada seorang anak, misalnya ayahnya sudah renta, sudah tidak kerja lagi, maka kewajibannya adalah kepada anak laki-laki, bukan anak perempuan. Ya, bukan anak perempuan. Yang wajib adalah anak laki-laki yang mengeluarkan zakatul fitrinya. Kemudian apabila ini kita potong-potong. Kepada siapakah yang wajib? Yaitu orang yang mu'sir. Tidak wajib zakatul fitri kepada orang yang mu'sir. Siapa itu orang yang mu'sir? Orang yang tidak memiliki makanan pada malam hari lebaran. Jadi bukan dikatakan fakir miskin, ya. Bukan dikatakan fakir miskin, akan tetapi yang tidak memiliki makanan pada malam lebaran sampai esok harinya, maka itu dikatakan orang yang mu'sir, yang tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya. Maka bagaimana? Misal dia punya beras, ya. Punya beras di rumah ketika malam takbiran. Ya, ketika malam takbiran itu berasnya 10 kilo. Berasnya 10 kilo. Kemudian mereka di rumah itu berapa orang? Misalnya di rumah itu dia sendiri, janda. Kemudian anaknya 3 orang. Ya, anaknya 3 orang. Mereka berempat. Kalau untuk keperluan makannya mulai daripada malam sampai esok harinya, biasanya berapa kilo perlu dia? Habis dia 1 hari 1 malam. Paling kalau makan 4 orang, paling habis berapa kilo? 2 kilo. Nah, kita letaklah 2 kilo, mungkin makannya banyak. Ya, makannya banyak, habis 2 kilo. Nah, habis 2 kilo. Ya, berarti masih ada sisa 8 kilo lagi. Masih ada sisa 8 kilo lagi. Mereka berapa orang? 4 orang. Kewajiban 1 orang adalah 2,7 kilo. Nanti kita bahas mengenai 1 sok itu berapa. Ya, 2,7 kali 4 berapa? Berarti sekitar 7 4 8 9 kilo lebih. Yang sisanya tadi berapa? Tinggal 8 kilo. Berarti kurang. Apakah dia wajib mengeluarkan? Wajib dikeluarkannya. Ya, wajib keluarkannya. Kenapa? La wajada ba'da sayaan qaddama nafsahu. Jikalaulah dia memiliki sebahagian saja, maka dia bayar sebagian untuk dirinya dulu. Kemudian masih ada sisa untuk orang tuanya, masih ada sisa untuk anaknya yang paling kecil, masih ada sisa untuk anaknya yang paling besar, begitu seterusnya. Ya. Itu pun beras yang dia bayarkan itu dari zakat fitrah. Dia dapat. Tadi 2 hari sebelum dah dikasihkan. Dia dapat 10 kilo. Duit dapat dia 300.000.
Ya, dapat duit 300.000, dapat beras 10 kilo. Pas malam takbiran, dia lebih berasnya untuk makan hari itu dan hari esok. Maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi bukan dalam artian dia mendapatkan zakat fitrah, dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dia tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ketika dia keluarkan zakat fitrah itu, kenapa? Karena dia wajib mengeluarkan zakat fitrah ketika dia memiliki lebihan harta untuk keperluan hidup dia. Untuk keperluan hidup dia. Misalnya, dia cukup untuk makan, tetapi belum bayar uang sewa. Dia nyewa rumah, belum bayar uang listrik, habis uang listriknya, habis uang untuk bayar uang sewa, itu pun kurang. Maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu ukuran dari ketidakmampuan. Baik, seterusnya wahya sa'un, yaitu ukurannya 1 sa'. Berapa 1 sa'? Yaitu 600 dirhamin wa salasatu wa tis'una dirhaman, yaitu 393 dirham. Wa sa' arba'atu amdan. 1 sa' itu adalah 4 mud. 1 sa' berapa? 4 mud. Wal mud, 1 mud itu adalah sebesar tangan orang dewasa yang biasa. 2 tangan dengan dia dikumpulkan ketika seperti berdoa, bukan di intisyar. Nah, seperti ini. Ketika dia tarik, ambil berasnya, itu namanya 1 mud. Nah, ketika saya ngaji di masjid Payageli, Payasari, Masjid PLN, itu waktu itu ada Syekh Muhammad. Nah, Syekh Muhammad ini adiknya dari Syekh Jabir. Nah, ya. Memberikan mud yang ada sertifikat langsung menyambung kepada Nabi. Nah, itu 1 mud. Nah, ukurannya itu 1 mud. Ya, jadi langsung diambil pakai itu, tapi bukan ditakar begini. Nah, biasa kita ambil beras kan tutup, dipaskan. Tidak, ambil mana yang enggak jatuh, itulah dia 1 mud. Kalau dengan tangan, ukuran tangan kita, ukuran tangan orang dewasa biasa, ya, itu 1 mud. 4 kali itulah dia 1 sa'. Makanya ukurannya, ada para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2,1 kilogram. 2,1 kilogram. Ada yang mengatakan 2,7 kilogram. Ya, ada yang mengatakan 3 kilogram. Berbeda-beda. Kenapa? Karena terjadinya perbedaan dalam menghitung. Karena pada masa Nabi itu bukan hitungan kilo, tetapi berdasarkan sa'. So' itu adalah 4 mud. Ya, tangan orang beda-beda, jadi beda-beda ukurannya. Ya, dapat dia yang satu dapat 2,1, yang satu tangannya besar, dapat dia 2,7. Nah, beda-beda dia ukuran dari mud tadi. Ya, makanya terjadi perbedaan pendapat. Makanya diambil yang tengahnya, kebanyakan mengambil tengah, yaitu 2,7 kilogram. Tidak terlalu kecil dan tidak juga terlalu besar. Itu ukuran dari kilonya. Kemudian apa jenisnya? Wajibu min quti baladihi. Dan wajib yaitu dengan qutil balad, yaitu makanan pokok negerinya, ya. Makanan pokok di tempat dia tinggal. Kalau makanan pokok ini kalau di kita adalah beras. Lah, masa Nabi tidak ada Nabi mengeluarkan beras. Ada enggak Nabi mengeluarkan beras zakatnya? Enggak ada. Ya. Nah, sedangkan pada masa Nabi di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan tukhraju zakatul fitri sa'an min tamarin aw sa'an min sya'ir aw sa'an min tu'am. 1 sa' dari tamar, 1 sa' dari gandum, 1 sa' dari zabib ataupun anggur kering. Kenapa? Makanya Imam Syafi'i mengambil hadis ini, yaitu mengqiyaskan kepada beras. Makanan pokok
mereka itu adalah gandum. Ya, gandum, makan roti. Kalau kita pergi ke Arab Saudi, pergi ke Mesir dan lain sebagainya, itu enggak makan beras mereka. Mereka makan roti, tapi bukan roti yang seharga 1.000. Ya, nanti dianggap roti pula, dibelinya roti yang harga 1.000. Apalagi kalau beli di pabrik cuma 800. Bukan roti itu, tapi roti gandum. Nah, gandum itu dia jadi fatir. Ya, kalau di Saudi namanya fatir, roti besar. Ya, kalau yang dah berangkat umroh atau berangkat apalagi terutama waktu Ramadan, ya, atau dah berangkat ke sana, kita lihat itu mereka makan roti. Ya, makan roti pakai kacang, pakai full namanya. Nah, itu yang mereka makan. Itu makanan pokok mereka. Kenyang. Kalau kita makan kenyang enggak? Kalau enggak makan nasi enggak kenyang. Ditanya, dah makan belum? Padahal dia dah makan cendol, dah makanlah tadi bubur, dah makan kolak. Tapi kalau ditanya dah makan, apa jawabnya? Belum. Kenapa? Karena belum makan nasi. Nah, itulah orang kita. Makanya dikiaskanlah kepada makanan tadi, yaitu makanan kita adalah beras. Ya. Maka yang wajib adalah dengan mengeluarkan beras. Maka bagaimana apabila di sekarang ini kita akan mengeluarkan qimah ataupun mengeluarkan uang? Apakah boleh atau tidak? Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak dibenarkan kita mengeluarkan uang. Ya. Imam Syafi'i mengatakan mengeluarkan zakatul fitrah itu adalah dengan mengeluarkan beras, bukan uang. Tetapi dalam pendapat mazhab Hanafi, di dalam kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, bahwasanya boleh mengeluarkan qimah, boleh mengeluarkan uang untuk zakatul fitri. Dan berkata Imam As-Sarakhsi, bal hiya aula, bahkan dia lebih utama. Kenapa? Dalilnya sama, yaitu sa'an min tamarin atau sa'an min zabib. Kalau dalam mazhab Hanafi, nisfu sa'in min ta'am atau nisfu sa'in min zabib atau sa'an min tamar. Nah, di situ disebutkan bahwasanya dalam mazhab Hanafi boleh mengeluarkan qimah sebagai bahwasanya mengambil dari maqasidus syariah, dari maksud syariahnya tadi. Apa maksudnya syariah tadi? Bahwasanya keperluan orang di Baghdad. Ya. Nah, Imam Hanafi ini dia tinggal di Baghdad. Ya. Baghdad itu di mana? Di Irak. Nah, beliau tinggal di sana, jauh daripada negeri Hijaz, yaitu di Madinah dan Mekah. Biasanya mereka menggunakan tukar menukar masih bisa, walaupun enggak dengan dirham ataupun dinar, masih bisa mengeluarkannya dengan tukar antara barang. Ya, kalau kita dulu namanya barter. Ya, barter beras dengan pisang, barter ubi dengan macam-macam. Itu di Madinah masih berlaku. Nah, di Baghdad mereka tidak, masih mereka menggunakan mata uang, lebih ke mata uang. Sehingga keperluan daripada fakir miskin pada saat itu adalah lebih kepada uang, karena uang itu masih bisa mereka gunakan untuk membeli keperluan yang lain. Makanya Imam As-Sarakhsi mengatakan dalam kitab Al-Mabsut bahwasanya mengeluarkan uang itu adalah lebih utama. Baik, sedikit lagi. Ini kita belum kepada asnaf zakat. Asnaf zakat lain lagi nanti. Panjang lagi nanti. Kalau kita bahas nanti tak selesai kita. Ya. Nah, jadi bagaimana dalam pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hanafi mempertemukannya ini? Dalam Syafi'i, satu sa' itu tadi adalah dia menggunakan liter. Nah, ya, menggunakan liter Madinah. Itu sebesar 2,7 kilo. Nah, berbeda dalam mazhab Hanafi, satu sa'nya Imam Hanafi itu adalah ukurannya 3,8 kilogram. Kenapa? Karena menggunakan liter Mesir. Ya. Beda ukurannya.
misalnya kita gunakan, kalau biasanya orang mengukur beras itu pakai, kalau di Mendeleng itu namanya gantang. Ya, pakai apa? Belek, bukan gantang, pakai belek. Ya. Nah, 1 belek, 2 belek, 3 belek. Nah, ukuran tabung dia, ukuran tabung. Masing-masing tabung daerah itu berbeda-beda. Ya. Kalau berbeda-beda ukuran tabungnya, maka berbeda juga hasil yang didapat. Maka dalam Hanafi ukurannya itu adalah 3,8 kilogram. Sedangkan dalam Syafi'i 2,7 kilogram. Jadi bagaimana kita menemukan ini? Nah, kalau dalam misalnya kita sekarang orang mengeluarkan uang, boleh enggak? Ya, boleh. Boleh dia mengeluarkan uang. Jadi pakai mazhab apa? Boleh pakai mazhab Hanafi. Caranya bagaimana? Dalam mazhab Hanafi, di dalam kitab Al-Mabsut dijelaskan bahwasanya kewajiban dalam mengeluarkan zakatul fitri itu adalah nisfu sa'in, setengah sa'. Wa qala Syafi'iyah as-sa', 1 sa'. Dalam mazhab Hanafi, wajib mengeluarkan zakatul fitri itu adalah nisfu sa'in, setengah sa'. Nah, makanya kalau kajian kita masih selesai, jangan setengah-setengah. Ya. Dari dalam mazhab Hanafi itu wajib mengeluarkan zakatul fitri adalah setengah sa'. Berarti berapa setengah sa'? Dari 3,8, 1,9 kilo. 1,9 kilo. 1,9 kilo dari apa? Dalam Hanafi tidak ada mengeluarkan beras. Ya, yang ada mengeluarkan gandum. Sa'an min syair, nisfu sa'in min syair. Setengah sa' dari syair, dari gandum. Berapa 1,5 sa' dari gandum? Berapa harga gandum sekarang? Mana tahu, tak pernah beli gandum. Ya. Ada yang pernah beli gandum? Tak pernah beli. Bu, ada yang beli gandum, Bu? Enggak tahu harganya. Kita perkirakan harga gandum itu sekitar 20.000. Kalau harga beras paling 10.000, 11.000. Ya, 11.000 apa 12.000 lah. Yang enaknya 12.000. Lebih enak lagi 15.000 lah. Ya. Kalau gandum harganya sekitar 20.000 rupiah. Berarti kalau 20.000 rupiah 1,9 kilo, berapa rupiahnya? Berapa rupiah? Sekitar 38.000 rupiah. Sekitar 38.000 rupiah. Kalau dia memakai mazhab Hanafi yang membolehkan dengan menggunakan uang, maka dia bayar seharga 38.000 rupiah. Itu ukuran dengan menggunakan mazhab Hanafi. Tetapi di dalam fatwa MUI tahun 2018 yang dikeluarkan oleh MUI Sumut, MUI Sumut mengeluarkan fatwa di tahun 2018, yaitu majelis fatwa oleh Dr. Haji Ramlan Yusuf Rangkuti dan sekretarisnya Dr. Darul Aman. Ditandatangani oleh ketua umum ketika itu Profesor Dr. Abdullah Syah Lubis. Itu beliau mengatakan dalam fatwanya bahwasanya jumlah kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan dalam bentuk ain atau benda adalah 2,7 kilogram. Kemudian boleh membayar zakat fitrah dengan uang atau dengan menggunakan khimah, yaitu jumlah uang atau qimah yang harus dibayar untuk zakat fitrah satu orang setara dengan harga 2,7 kilogram beras. 2,7 kilogram beras. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu ditetapkan di Medan pada tanggal 15 Rajab 1429 Hijriah ataupun 22 Juli 2008. Dikeluarkan 2008 sampai sekarang masih ditetapkan. Nah, jadi kita memakai yang mana? Nah, jadi apabila, jadi pendapat ini adalah berkaitan dengan talfiq mazhab. Oh, dari jam 10 juga ya.
Tadi 15 menit, terlewat juga. Nah, tak apalah. Ini berkaitan dengan talfiq mazhab. Apakah boleh talfiq mazhab? Apa itu talfiq mazhab? Yang dikatakan dengan talfiq mazhab adalah mencampur andukkan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Itu yang dikatakan dengan talfiqul mazhab. Ya. Ya, jadi dalam talfiq mazhab, apakah boleh talfiq mazhab? Nah, di sini para ulama menyampaikan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh berdasarkan hadis ad-dinu yusrun wala yusaddaina illa ghalabah. Agama itu adalah mudah dan tidak disulitkan kecuali yang jarang-jarang. Ya. Jadi dalam talfiq mazhab mengambil misalnya dia seperti dalam masalah zakat ini. Ya, dalam masalah zakat ini dia mengambil pendapat boleh menggunakan uang dari pendapat mazhab Hanafi, tetapi ukurannya menggunakan ukuran mazhab Syafi'i. Maka ini berdasarkan hal ini dia boleh, dan ini yang diambil oleh MUI. Ya, ini yang diambil oleh MUI, yaitu boleh talfiq mazhab. Kenapa dalam kitab Al-Um juga sendiri Imam Syafi'i mengatakan, jika lola pendapatku bertentangan dengan sunnah maka engkau tinggalkan pendapatku. Kenapa? Karena dalam fikih itu adalah dia dalam konteks ijtihadi, dalam konteks ijtihad, bukan secara 100% benar. Yang menggunakan beras tadi menggunakan apa? Dalil apa? Dalil qiyas. Dalil qiyas. Yang menggunakan uang menggunakan apa? Dalil maqasid syariah. Ya, kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi dia boleh menggunakan maqasid syariah. Bersama-sama hadisnya satu hadis, tapi beda hukumnya. Tetap dia mengeluarkan beras, satu menggunakan uang dengan hadis yang satu, maka itu dibenarkan. Ya, boleh kita menggunakan dalil itu. Kenapa? Karena untuk memudahkan orang, dan tujuan daripada zakat itu sendiri adalah untuk supaya memberikan rasa peduli kepada orang-orang miskin. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, supaya diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Orang miskin itu bukan hanya dia perlu makan. Ya, misalnya beraslah semua diberikan, kemudian diberikan kepada orang fakir miskin. Apakah dia makan beras doang? Makan beras doang dia. Yang kita tengok nantinya di lapangan, setelah dia dapat beras 20 kilo, dia jual 10 kilonya. Dia jual 10 kilonya dengan harga berapa? Harga murah pastinya. Ya, kenapa? Harganya berasnya namanya juga beras zakat. Ada campur-campur, ada yang harga 12.000, ada harga 10.000, ada beras bulog. Dibayarkan. Bercampur-campur. Yang biasanya harganya 10.000, 10 kilo seharusnya 100.000, jadinya udahlah enggak apa-apa lah 60.000 aja. Yang dirugikan siapa? Fakir miskin, karena dia menjual beras untuk apa? Untuk beli lauknya. Enggak ada dia lauknya. Cuman makan beras enggak mungkin, enggak ada garamnya, enggak ada apa segala macam. Maka dia jual beras itu. Nah, maka di sini diambil dari maksud dari syariah tadi, boleh dengan menggunakan uang. Ya, maka bagaimana penetapannya dalam amil zakat? Nah, ini kita kembali kepada amil. Ya, kepada amil. Jadi bagaimana amil zakat mengeluarkan dan membuat ukuran takaran dari zakatul fitri tadi? Kalau dengan beras dah tetap dia 2,7. Kalau dengan uang berapa jadinya? Maka sebaiknya dibuat adalah diterima semua pendapat. Diterima semua pendapat. Bagaimana kita buat tabel? Buat tabel, ya, tabel uang. Yang dia menggunakan fatwa MUI tadi boleh 10.000 dia boleh, berarti 2,7 27.000. Aku mau pendapat Hanafi. Nih tabelnya. Berarti berapa? 38.000. Satu orang 38.000. Kalau 10 orang 380.000. Kalau 3 orang, buatlah tabelnya biar enggak capek panitia zakat ngitung-ngitung kalkulator. Mana ini HP-nya pula mati pula. Nah, dibuat tabelnya. Ya, buat tabelnya supaya
memudahkan ketika penerimaan zakat. Jangan kita membatasi. Orang membayar zakat itu sudah syukur sesuai dengan kemampuan dia, maka panitia menerima. Ya, jadi boleh mau di sini bayar ke sini masih sini 2,7 boleh, membayar dengan 10.000 boleh, membayar dia 38.000 boleh, berapa saja diterima. Kemudian misalnya ke masjid sana sama juga. Nanti kalau misalnya di boleh sini 38.000 di sini, kalau kurang dari 38.000 tidak diterima. Oh, cari aja masjid. Carilah masjid yang paling murah. Ya, pergi ke masjid sebelah. Oh, sana cuma 27.000, sama dengan fidyah. Nah, fidyah. Ya, sedikit kita bahas mengenai fidyah. Ya, terlepas dah lewat 5 menit. Dengan fidyah. Fidyah itu adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Secara letterlex, secara bahasa, secara terjemahnya, kita pikir, oh memberi makan orang miskin. Maka kalau kita beri makan orang miskin, gak mungkin cuma nasinya doang. Ya kan? Kita beli nasi bungkus berapa? Nasi bungkus, kalau nasi padang 10.000 bisa, tapi ayamnya kecil. Nah, beli 15.000, lumayan lah. Kalau nasi kotak berapa? 21.000, 25.000. Nah, APJ ayam penyet Jakarta atau APS ayam penyet Surabaya. Berapa itu? 25.000. Jadi mana yang kita ukurkan? Lengkap semua, ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya, ada airnya, ada buahnya, nasi lengkap komplit. Nah, jadi kita menggunakan yang mana? Nah, kalau kita menggunakan tadi logika, ini tidak bisa sama. Maka kita kembalikan kepada tafsirnya. Kita kembalikan kepada tafsir apa itu? Wal fidyatu muddun. Satu fidyah itu adalah ukurannya 1 mud. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wal fidyah mud. Fidyah itu ukurannya adalah 1 mud. 1 mud itu ukurannya berapa? Ukuran 1 mud itu berapa tadi? Masih ingat? Genggaman 2 tangan orang dewasa. Berarti sekitar 7 on. Perkiraan adalah 7 on ukurannya. Dan Nabi tidak sebutkan mesti dengan lauk-lauknya. Kenapa? Karena orang Arab itu makannya beda dengan kita. Kalau mereka makan, itu makan roti pakai keju sudah. Makan roti pakai kacang. Makan roti pakai minyak samin, udah kenyang mereka. Kalau kita nggak pakai sayur, nggak pakai lauknya, nggak kenyang. Nah, makanya berbeda. Jadi kita ukurkan bukan berdasarkan ukuran kita sekarang, tetapi berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Berarti ukurannya adalah 1 mud 7 on. Berarti kalau diuangkan berapa dia? Kalau diuangkan berapa? 7 on. Dari beras. Nah, beras yang dia makan berapa? Misalnya standar 11.000. Ya, standar 11.000 berarti sekitar 8.000. Ya, 8.000 rupiah. Ya, 8.000 rupiah. Nanti susah panitia mengeluarkan 8.000, nyari 2.000-nya susah. Buat 10.000. Ya, buat 10.000 rupiah. Itu sudah sangat cukup untuk 1 fidyah. Kebanyakan kalau kita lihat di masjid ada yang buat 15.000 rupiah karena ukurannya adalah makan dengan lauknya. Itu berdasarkan terjemahnya. Makanya dalam pembahasan fikih kita kembalikan kepada hadis Nabi Muhammad SAW berdasarkan tafsir para ulama. Jadi 1 mud adalah 7 on ataupun ukurannya sekitar kita buat genapkan 10.000 ataupun dia 8.000 rupiah. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf apabila berlebih waktunya. Saya mohon maaf, insyaallah kita akan sambung lagi kalau ada waktu yang lapang. Apabila ada pertanyaan dipersilakan.